dipersembahkan oleh Pertanian Indonesia mendapat tantangan besar di tengah masyarakat ekonomi ASEAN. Saat ini Indonesia adalah konsumen beras terbesar di dunia. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan lahan pertanian yang tidak seimbang telah membuat pemerintah melakukan impor pangan untuk mengatasi kekurangan stok pangan nasional. Berbagai alasan impor bukan merupakan jawaban atas berbagai upaya mencapai kemandirian pangan. Lalu bagaimana agar swasembada pangan dapat tercapai? Bagaimana peran para petani untuk meningkatkan produksi pangan? Bersama kita telah hadir narasumber petani tanaman hortikultura Bapak Wayan Supatno dan juga Ketua Komisi Tetap Akses Pasar dan UMKM Kadin Indonesia Ibu Rifda Amarina. Terima kasih Ibu Rifda, Pak Wayan sudah hadir bersama kami. Ini pembahasan yang menarik Pak, karena setiap kali saya juga berbincang dengan entah itu dia pengamat pertanian atau mungkin juga Pak Menteri terkait masih belum punya jawaban mengapa kemudian hingga saat ini kita masih impor. Jawabannya selalu alasannya adalah karena kita tidak bisa menutupi kebutuhan yang ada di daerah atau di negara kita sendiri. Pertanyaan saya ke Pak Wayan dulu, kenapa milih bertani sih Pak? Ya, jadi petani itu pengalaman saya nikmat. Nikmatnya karena layak untuk hidup, halal, dan saya merasa terhormat karena pertanian. Awalnya Bapak itu memulai sebagai petani itu apakah langsung memang petani hortikultura atau Bapak juga pernah mencoba menjadi petani pangan atau padi misalnya? Pernah Mbak. Dulu pernah? Pernah, kurang lebih 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu? Selama berjalan 4 tahun, saya petani padi. Saya sewa, karena saya tidak punya apa-apa, dari nol benar. Karena habis bangkrut 38 miliar. 38 miliar? Ya, ada bisnis properti sama rumah sakit di Riau. Saya sewalah lahan tidur di perumahan di Jonggol, 21 hektar. Saya buat infrastruktur sendiri pakai eskavator. 21 hektar itulah saya kelola, yang dulunya 3,5 ton jadi 7,8 ton. Lambat laun setelah saya evaluasi, kayaknya untuk saya teruskan saya bertani padi untuk memacu percepatan kemakmuran saya itu lambat. Tapi dari kurang lebih 3 ton lah, 3,5 ton itu kemudian Bapak meningkatkan produktivitasnya sampai 7 ton, artinya 2 kali lipat lah seperti itu. Bapak juga punya teknik untuk itu sebenarnya ya Pak ya, tapi hingga saat ini itu juga tidak mengcover, kemudian Bapak beralih ke petani hortikultura. Apa yang kemudian membuat Bapak artinya harus beralih ke petani hortikultura? Menjadi petani padi memang kurang menguntungkan ya Pak? Sebenarnya sih faktanya mungkin seperti itu ya Pak ya, karena itu yang dialami juga mungkin sama petani kita. Bisa cerita sedikit Pak? Jadi kita selaku petani punya hak pilih. Tidak harus padi, tidak harus jagung, tidak harus kedelai. Yang menentukan masa depan kita, keluarga kita adalah kita. Jadi saya kenapa pindah dari kedelai kok pindah ke hortikultura? Karena saya ingin dapat sebuah kepastian masa depan, omset, margin, laba, cepatnya ROI, rendah risiko. Horti. Berarti kalau petani padi keuntungannya nggak ada? Atau sedikit? Keuntungannya tinggi, marginnya tinggi, labanya tinggi. Karena luasannya sempit, ya tidak makmur. Tapi kalau horti 1 hektar, setahun bisa dapat 150 juta, 200 juta. Kalau kedelai, setahun cuma dapat 30 juta. Itu secara umum dialami semua petani padi? Umum, semua. Saya pelaku, terkecuali saya itu cerita kata orang. Saya pelaku. Apa yang membuat angkanya berbeda Pak? Margin keuntungan kan tinggi. Apakah memang juga standar dari pemerintah untuk membeli padi dari petani itu punya harga yang rendah begitu? Di samping ada kekurangan kita kalau mau tahu diri, produktivitas kita, luasan kita, iptek kita belum membumi. Juga karena memang kita tidak mau membanding. Saya juga heran di negara kita ini hortikultura seolah-olah dinomor 2-kan. Seolah-olah kita tidak malu mengimpor hortikultura sampai 3 juta ton setahun. Saya ulangi, 3 juta ton setahun, sampai 100 triliun lebih setahun. Ini untuk membesarkan petani luar negeri. Ini kan nggak masuk akal saya. Justru tanaman-tanaman yang rendah omset seperti kedelai kita pertahankan ketika petani kita sudah memiliki lahan hanya 1/2 hektar, 1/4 hektar. Ini masalahnya di lahan atau kemampuan petani juga yang tidak mampu memproduksi kedua-duanya tinggi begitu Pak? Kedua-duanya. Kalau saya jadi petani memilih yang memberikan
omset besar buat saya, profit tinggi buat saya, ROI-nya cepat buat saya. Saya harus kalau saya berharap ke petani sahabat saya, jadilah petani yang cerdas, bisa memilih komoditas mana yang memberikan apresiasi ke kita lebih bagus lagi. Saya kalau ingin kaya harus petani horti, titik. Itulah. Maka saya terus terang mempertanyakan kepada pemerintah. Saya berterima kasih lah pemerintah sudah cukup peduli dengan pertanian dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Yang sekarang melambung tinggi, tapi mohon maaf, saya juga sedikit memberi masukan, kalau boleh memberi masukan Mbak Fea. Mohon hortikultura jadi perhatian serius. Masyarakat membutuhkan vitamin, gizi yang cukup tinggi. Kita hanya 35 kg per kapita per tahun. Standar FAO, WHO 75 kg per kapita per tahun. Itu pun kita masih impor gitu loh, Bu. Ini harus kita benahi. Dan penyebabnya apa? Volume kebutuhan dengan suplai kita nggak seimbang. Akibat apa? Luas tanam tidak seimbang, luas panen tidak banyak, pelakunya kurang banyak, petani muda kita tuh sedikit sekali. Ini harus dibentuk. Tertarik lah ya Pak ya. Coba kalau petaninya pakai, mohon maaf tidak bermaksud pamer, hidupnya layak, pakai mobil bagus. Ya mohon maaf saya tidak bermaksud pamer, pakai mobil yang di atas 1 miliar, rumahnya yang mantap, kesana kemarin pakai Mercy. Terus ya pakainya kalau itu Pak semua orang jadi petani Pak. Itu. Ini harapan saya petani itu ke depan seperti itu. Saya ke Ibu Rita dulu. Saya kira gitulah. Itu kalau Ibu melihat ya kondisi yang ada saat ini, apalagi penjelasan dari Pak Wayan, apakah memang masalah petani di Indonesia itu simpel, artinya dalam artian lahan sebenarnya yang menjadi masalah, atau ada kendala-kendala lain sebenarnya Ibu? Jadi gini, per hari ini kondisi petani kita ini di Indonesia ini tingkat kemiskinannya nomor 181 dari 187 negara yang bergerak di sektor pertanian yang disensus. Kemudian rata-rata pendidikan petani di Indonesia itu SD. Kemudian rata-rata kepemilikan lahan petani, ini yang pemilikan lahan artinya ada lahan sawit yang jutaan hektar, ada lahan petani yang tidak punya lahan, itu total cuma 0,3 hektar per kapita per keluarga petani, 0,3 hektar. Kemudian dari hasil mereka menanam itu 2013 itu sensusnya menunjukkan petani hortikultura dan petani padi lebih miskin. Kemudian, nah petani padi yang punya lahan itu untungnya itu sekitar 3, sekian juta per tahun. Sementara yang buruh tani hanya 1,8 juta setahun. Itu karena memang kepemilikan lahan yang kecil itu. Karena yang satu tidak punya lahan, yang satu punya lahan. Sementara UMR kita saat ini kan sudah 3 juta sekian, hampir 4 juta. Jadi kalau memang pemerintah betul-betul ingin mensejahterakan petani, ya saya rasa dengan alokasi dana pendidikan yang 20% itu, sebagian itu diperuntukkan untuk membantu pendidikan anak-anak petani, membantu pendidikan si petaninya juga, supaya muncul petani-petani muda terdidik di masa depan. Kedua, soal ketersediaan lahan, harus ada solusi untuk memberikan lahan kepada petani ini lebih cepat dan lebih baik dan lebih banyak dan lebih tersebar, karena tidak mungkin mereka bisa sejahtera sampai dunia kiamat. Petani tidak akan sejahtera dan sudah terbukti bahwa terjadi penurunan jumlah keluarga yang hidup dari pertanian di Indonesia. Tapi kalau berbicara tentang lahan, Ibu, apa sebenarnya menjadi kendala pemerintah ini tidak menyiapkan lahan bagi petani, atau memang sama sekali pemerintah tidak punya willingness atau keinginan untuk? Iya, karena begini, yang bersemangat sekali adalah petani yang perkebunan. Petani-petani kaya raya, konglomerat yang menguasai lahan yang terlalu besar untuk kebun sawit, untuk kelapa sawit, untuk karet, untuk yang lain. Yang paling banyak kelapa sawit. Dan itu mengurangi akses ketersediaan lahan bagi petani tanaman pangan maupun hortikultura. Jadi memang saya setuju banget, ini ada kebijakan baru dari pemerintah yang sekarang untuk menghambat. Bahkan kalau tidak salah Presiden minta untuk tidak ada lagi lahan baru untuk
sawit. Oke. Kemudian, tapi menurut saya jangan cuma lahan baru untuk sawit yang ditiadakan, tapi lahan yang tidak dikelola oleh perkebunan sawit yang sudah sekian lama berada di tangan mereka tanpa diapa-apakan, itulah diambil alih oleh negara, dibagikan kepada petani tanaman pangan. Karena tidak fair juga kalau umpamanya negara mentargetkan swasembada beras, tetapi melakukan pembiaran terhadap kesejahteraan hidup petani itu sendiri. Itu tidak adil. Itu tidak bersinergi jadinya ya, Bu ya. Jadi kalau jadi petani saya jujur ya, saya kasihan banget sama mereka tuh apa? Sudah mereka karena tidak bisa layak hidup dengan pertanian, mereka pindah ke kota-kota besar termasuk ke Jakarta. Kemudian dengan keterbatasan dana mereka terpaksa menempati tanah-tanah negara yang kemudian digusur lagi oleh pejabat pemerintah daerahnya. Mau pulang kampung tidak punya lahan. Ini benar-benar lebih sadis dari zaman penjajahan. Kondisi yang sekarang ini sangat-sangat memprihatinkan. Padahal sebenarnya menjadi seorang petani itu baik adanya dan kalau punya potensi mereka memberi makan kita. Besar. Iya, betul. Seberapapun kita punya uang, kalau tidak ada untuk yang dibeli, untuk dimakan, terus kita mau ngapain? Selama ini yang makan produksi petani aja yang makin kaya ya, Pak ya? Ya, betul. Kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Lensa masih akan berlanjut usai jeda berikut.